Halo, oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang autentikasi teman-teman. Jadi hari ini kita akan buat fitur untuk basic Laravel kita adalah fiturnya yaitu login dan register. Untuk sebelumnya, teman-teman kita sudah membuat website seperti ini. Terus kita kalau misalnya di URL kita ketik profiles kayak gini, itu akan diarahkan ke kumpulan profile, bener kan? Oh, bentar. Oh ya, kita belum jalankan PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Oh iya teman-teman, examnya juga nyala ya. Yang MySQL-nya yang ini nyala. Oke, kita tunggu PHP Artisan Serve-nya biar ini bisa dibuka. Oh ya, kan ini profilnya selalu kita akses dari URL ya. Kita akan mengubah atau menambahkan URL-nya di bagian head di bagian heading-nya. Jadi teman-teman bisa ke resource, view, terus komponen di bagian navbar sini. Nah, kita arahkan dia ke mana ini? Ke profiles. Profile, tapi URL-nya dia ke profiles. Profiles kayak gini. Profiles ini diambil dari mana? Ntar ya, kita cek dulu lihat. Nih ya, kita sudah lihat profiles. Terus kalau kita refresh, data dari database. Bentar, kayaknya di bagian halaman profile tuh kita belum halaman profile kan pakai app layout. Bentar. Layout app, layout app di sini kan. Harusnya ada konten navbar ya. Oh, nggak ada ini ya. Profile. Bentar. Nggak ada. Oh, di sini dia. Gak apa lah, nggak apa. Biarlah. Dia di bawah. Di bawah coba. Harusnya kan di atas. Oke, nggak apa lah. Kita fokus ke kerjaan kita hari ini. Uh, kita cek tombolnya, profile kita pencet ke halaman profile, halaman pencet about, ke halaman about nggak? Halaman about ya. Oke loh. Nah, sekarang saya akan jelaskan dari mana kata profile tadi yang ada di navbar. Kata profile ini bukan dari profile yang ini ya, tapi dia dari root teman-teman, dari profile yang ini. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman S-nya teman-teman kurangi satu gini, di bagian sininya juga kurangi satu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Refresh coba. Kalau misalnya kita pencet halaman profile, dia akan ke halaman profile. Bentar. Nah, dia akan ke halaman profile ya. Oke. Sip. Terus ini kok. Oh, alah. Iya, saya tahu. Jadi teman-teman, di bagian kenapa ini di bawah? Kenapa ini di bawah? Ini kan di ruang kosong. Ini di atas harusnya kan dimasukin ke dalam situ ya. Itu karena kalau teman-teman perhatikan di sini kan kita bungkus pakai kontainer. Terus di sini langsung di profile ini nggak tahu saya. Apa ya? File sama home aware. Oh, kayaknya harus dikasih end section deh. Kita kasih end section ya teman-teman. End section. Hmm, section. Kayak gini. Tadi kita format dokumen. Format dokumen gua ada sih. Apalah. Kita refresh. Wah, oke ya. Masuk sekarang. Masuk ke dalam sini. Oke teman-teman. Sekarang kita akan mulai ke materi kita. Yaitu register. Register dulu. Oh ya teman-teman. Untuk bagian autentikasi ini.
kita kan akan bermain dengan migration. Kalau migrationnya itu migration user. Nah, jadi kita nggak perlu apa ya, nggak perlu nambah migration baru untuk mengatur autentikasi ini, karena kita sudah dibuatkan untuk si migration user, name, email, password itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mensyaratkan misal harus ada nomor telepon, bla 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 gitu. Nah, itu teman-teman bisa edit di bagian sininya. Terus teman-teman migration ulang. Buat migrate ulang apa? Misal ada perubahan gitu ya. Teman-teman PHP Artisan migrate lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita bisa ke halaman resource, view. Kita akan buat view dulu. Apa? View-nya dulu. View dari register ini. Jadi teman-teman bisa buat atau bentar ya. Di terminal aja lah. PHP PHP Artisan make view. Namanya apa? Namanya kita register ya teman-teman. Register. Ingat huruf kecil, bukan huruf besar ya. Huruf kecil kayak gini. Register.blade.php. Bentar. Mic-nya nyala nggak? Tes tes. Oke, nyala. Di register.blade ini seperti yang lain nggak ya? Seperti yang lain kayaknya nggak perlu deh. Register ini kita buatnya nggak usah pakai komponen sama layout. Kita buat manual. Kita buat register kayak gini. Register page misal. Atau halaman register aja biar rindu semua. Halaman register kayak gini. Di bodinya kita kasih apa dulu? Kita kasih judul H2, misal form pendaftaran gitu ya. Form pendaftaran kayak gini. Browse action formnya ini. Actionnya kita arahkan dia ke register. Nanti kita buat ya. Registernya belum ada sekarang. Register ini belum ada. Metodenya apa? Post ya teman-teman. Karena dia ngirim data. Ngirim datanya demi keamanan itu pakai post biar nggak tampak di URL itu. Oke. Setelah itu kita kasih CSRF benar. CSRF kayak gini. Setelah kasih kita CSRF, kita buat inputan yang pertama. Inputan yang pertama ini kita bisa pakai buat name. Tapi kita bungkus dia ke satu div kayak gini karena kita kasih label sama inputnya. Name for nama gini nama kayak ini ya. Sama input tipenya tag. Oke lah, apa. Oh iya, sama pesan errornya teman-teman. Pesan errornya itu teman-teman bisa kayak sebelumnya waktu kita buat form tambah data teman-teman. Jadi kita kasih kayak add error gitu. Add error. Bentar. Ini kita hapus biar nyala. Errornya ini error email. Error name. Name itu nggak usah itu nggak sih? Nggak usah. Perlu ya kasih name di register ini? Perlu deh, langsung email aja dah. Oh, perlu name. Jadi kita bisa errornya itu error name. Setelah itu di dalamnya kita kasih span. Span ini gimana? Error ini kan error name ini itu nge-trigger dari controller. Nah, spannya ini gimana cara ditampilkannya di website. Nanti untuk registernya sepertinya kita akan buat itunya dulu teman-teman.
buat si controller, buat si controllernya dulu, biar teman-teman lebih kerasa bedanya. Message ini dari controller, cuman karena controllernya belum ada sih nggak bisa tunjukkan keterkaitannya. Message-nya kayak gini. Terus end of error. Oke, sip. Apa kita buat controllernya dulu? Oh ya, untuk CSRF ini dikasih di form ini demi keamanan agar aman dari CSRF itu singkatan dari cross-site request forgery. Untuk apa itu cross-site request forgery dan bagaimana mekanismenya, teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Oh ya, sebenarnya kita buatnya controllernya dulu aja deh. Oke. Jadi bisa ke halaman N. Wih, kita buat out control dulu. PHP artisan make controller kayak gini. Terus kita kasih nama kontrolnya itu out controller. Controller kayak gini, enter. Setelah jadi out controllernya, teman-teman ke PHP controller out profile. Nah, di sini pertama kita kasih buat buat mengarah ke register form. Misal kita kasih public function, kita arahkan dia ke halaman register, teman-teman. Misal kita kasih nama dia jadi register form yang tadi. Register kayak gini. Nah, kayak gini. Ya udah, dia itu tinggal return view aja. Return view apa? Masih register yang ini. Register. Register. Oke, sip kayak gini. Setelah kita buat registernya, ini kan ngarah ke halaman registernya. Nah, sekarang kita buat function buat memproses datanya. Public function register asli ya. Register kayak gini. Dia itu nerima parameter yaitu request kayak gini. Diambil dari ini Illuminate HTTP request nah, kayak gini, enter kurung kurawal. Nah, di dalamnya kita buat validasinya, teman-teman. Kita bisa langsung buat di oh ya, kita bisa langsung buat atau kita masukkan dia ke variabel validate. Misal contohnya validated. Kenapa namanya validated? Karena kegunaannya untuk memvalidasi. Paham ya? Dia itu harus disertai dengan request validate. Nah, kayak gini. Nggak ada pertanyaan kan masalah kenapa dia ada kayak ginian? Kenapa ada kayak ginian? Ya tujuannya agar fungsi menvalidasi itu bisa berjalan. Karena variabel validate ini cuma sekedar nama gitu. Jadi yang pertama kita validasi itu name ya, teman-teman. Name. Jangan lupa petik atas. Name kayak gini. Misal kita buat dia required. Kok tanda? Ah, misal kita buat dia required, teman-teman. Ntar kok masih merah? Ntar, merahnya kenapa ini? Oh, ini titik komanya. Misal kita buat dia required kayak gini, terus kita buat dia minimal berapa huruf nih?
Minimal 3 huruf. Min 3 huruf. Terus string. Setelah name kita validasi apa lagi? Email. Email. Email ini dia harus email. Harus jenisnya harus email. Terus apa lagi? Required. Kayak gini. Terus dia harus unik di tabel user. Jadi di tabel user cuma boleh ada satu email yang sama. Satu email yang sama. Satu email doang di tabel user ini. Kita pakainya kayak gini teman-teman. Unique pakai ya teman-teman. Unique kayak gini. Terus titik 2. Nah, setelah titik 2 ini yang pertama dimasukkan adalah nama tabelnya teman-teman. Nama tabelnya kan users. Terus diikuti dengan kolomnya. Kolom email. Kayak gini teman-teman. Oke. Jadi itu artinya di tabel user cuma boleh ada satu email. Cara bacanya gitu ya teman-teman. Users ya unique. Oke. Terus koma. Yang terakhir adalah password teman-teman. Password ini dia itu required kayak gini. Terus apa lagi? Minimal 6 angka deh. Minimal 6 digit. Bikin aja. Apa lagi? Iya. Confirm. Confirm ed ya. Confirm. Oke, kayak gini. Setelah kita buat validasinya, kita masukkan dia ke tabel user. $user base. Kemudian user ini dari model ya teman-teman. Create kayak gini. Jangan lupa kasih koma dulu biar gak error. Create name is name. Saya itu kita validasi dia. Create name validate dollar validated name kayak gini. Paham? Jadi di atas ini untuk variabel validasi. Terus di bagian sini tuh menerapkan validasinya. Oke? Jadi nggak semuanya nggak ditaruh di sini. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Setelah setelah name itu email, terus password. Sebenarnya email sama password ini sama ya caranya. Tinggal ganti aja yang divalidasi email. Terus ini juga email. Jangan lupa koma teman-teman. Koma. Nah untuk password dia itu agak sedikit beda. Password kayak gini. Ini agak sedikit beda ya teman-teman. Bedanya di mana? Bedanya dia itu harus dienkripsi teman-teman. Agar password yang disimpan ke database itu nggak yang jelas-jelas banget gitu loh. Kita bisa enkripsi dia
pakai bcrypt teman-teman ya. Jadi ini kita ganti dulu jadi password. Terus ini kita kurung, kita kontrol X gitu. Kontrol X, sorry. Terus kita pakai bcrypt teman-teman. Nah, bcrypt ini terus paste. Jadi password yang tersimpan di database, misal teman-teman passwordnya itu Eko gitu, dia nggak jelas-jelas Eko di database, dia bakal diganti. Oke. Terus password sudah ya teman-teman. Kalau misalnya sudah tervalidasi semua, kita bisa laut titik dua. Jadi setelah register berhasil, dia otomatis apa? Dia otomatis login. Jadi dia langsung ke login gitu. Keluar user. Ini loginnya belum ada tapi ya. Titik dua. Kayak gini. Outnya ini teman-teman. Outnya kita ambil dari support package. Bentar, biar kelihatan. Support package yang ini. Nah, jadi pastikan di atasnya itu ada Illuminate support package out. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah berhasil login, lempar dia ke halaman profil siswa. Return ke halaman profile, teman-teman. Redirect dia ke halaman profil siswa, teman-teman. Profil siswa. Itu apa? Profile ya. Profile tuh profil yang ini nih diambil dari diambil dari sini. Jadi dia bakal lihat profil siswa indeks, yang mana profil siswa indeks itu mengarahkan ke halaman profile kayak gitu ya. Jadi paham ya? Nah, untuk register udah selesai. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita lanjut buat halaman registernya. Register.blade.php kita lanjutkan. Ini sama aja sebenarnya. Untuk email, password itu kan sama aja ya. Tinggal tag. Name, pertama name ya benar. Kedua itu email, for email. Dan sorry. Oh. Errornya ini error name. Error email. Kan ini name. Di outnya kita pakai apa? Name juga kan? Oke lah, sih bagus. Kira salah. Konsisten ya urusan. Di sini email, sip. Email. Nah, selanjutnya ini buat password, teman-teman. Password. Kayak gini. Password. Tipenya juga password. Oke. Terus di sini juga password. Kayak gini. Oke. Setelah itu, setelah password, label konfirmasinya sama aja. Ininya tinggal kita ganti. Ini for password ya. Ini untuk konfirmasi password.
confirm password, password confirmation, password confirmation. Ini nggak ngaruh ya teman-teman. Bagian sininya itu sebenarnya nggak ada, nggak apa-apa. Di bagian for ini nggak apa, nggak ada. Yang penting itu di tipenya benar password. Cuman di sini kita di bagian input ini kita kasih name-nya apa? Name-nya itu password confirmation. Password confirmation. Kenapa kok di sini dikasih name? Karena kita butuh dia untuk menvalidasi antara kok yang di sini sih yang saya ganti? Malah bukan yang di sini. Yang di sini keliru ya saya. Password, password, password. Nah, terus sini kita kasih name biar dia itu bisa apa ya? Menvalidasi sama nggak sama inputan password yang di atas, password confirmation. Confirmation. Nah, confirmation, confirmation. Bener kayak gitu kayaknya terusnya. Oke. Setelah itu kita kasih apa ini? Nah, itu kita kasih tombol dong. PR, kita kasih button teman-teman. Button submit ya. Button, tipenya submit. Submit. Tulisannya apa? Daftar. Daftar sekarang. Daftar sekarang. Nah, kayak gini ya teman-teman. Setelah itu, oh ya, biasanya ada tombol buat ke halaman login teman-teman. Kita kasih P, sudah punya akun, kita ada tulisan sudah punya akun, tanda tanya. Terus ada A, tab, kita arahkan dia ke halaman login. Ini belum ada ya tapi. Login ini belum ada. Kita kasih misal login di sini. Login di sini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sekarang kita ke halaman register atau kita taruh di itu. Bentar, kita apain sekarang ya? Kita ke kemana ini? Oh ya, kita daftarkan rootnya teman-teman. Di root sini kita buat root register. Rute register. Nah, kayak gini. Root detik 2 get. Untuk URL-nya ini register. Kayak gini. Dia mengarah ke out controller. Ya. Out controller. Oke. Plus. Ya. Untuk yang get ini, kita arahkan dia ke register form, teman-teman. Register form. Register form ini kalau teman-teman lupa, dia itu yang mengarahkan ke halaman register. Register. Aduh, bentar ya. Form. Jangan lupa koma di atas. Oke. Nah, setelah itu, oh ya, jangan lupa titik koma di ujungnya. Kayak gini. Oh ya, teman-teman bisa kasih name biar nanti panggilnya cukup register.
Sama aja ya, nggak apa-apa lah. Register. Eh, paham ya? Name buat apa? Name itu buat memberi nama baru. Jadi eh fulan-fulan atau orang-orang yang belum login atau bukan orang kalau kita mau ngambil register itu nggak perlu pakai strip yang ini, cukup panggil si registernya aja. Soalnya kan biasanya register oh ya, yang kayak di sini tuh ada bla 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 bla. Nah, ini kan panjang. Teman-teman bisa ganti namanya jadi pendek kayak gini aja. Register kayak gitu ya. Sip. Setelah get-nya sudah, kita buat postnya. Untuk postnya ini nggak usah dikasih name. Terus dia itu ngarah ke register ya. Tahu kan? Dari sini loh. Namaannya itu diambil dari sini, teman. Sini sama sini. Bagian sininya itu. Paham ya? Terus ini kita ganti post. Oke, sip. Ini untuk si register ya, teman-teman. Ya Allah. Oke. Terus apa lagi nih? Apa yang kurang ya? Udah lah, sekarang kita coba akses di halaman register. Coba akses ke halaman register. Register. Nah, pas konfig. Oh, ntar. Yang kedua ini kasih kata-kata baru. Konfirmasi password. On konfirmasi password. Kita refresh dikit. Juga name-nya satu kata. Emailnya a@a.com. Passwordnya apa ya? Bentar. Tua ke mana mah? Terus kita bedakan ya Pak ya. Nggak error satu-satu aja. Daftar sekarang. Bentar. Kok ini name? Kok ini name ya teman-teman? Oh iya, teman-teman perhatikan di sini ada beberapa kesalahan. Saya nggak kesalahan. Kesalahan pertama, dia kosong. Value-nya itu kosong. Kalau ada yang salah, value-nya kosong. Jadi pesan errornya itu fail is required. Pertama. Kedua, yang ini, bagian konfirmasi password, the name fail is required. Kira-kira kenapa? Oh ini. Ini, bagian errornya sini, kita masih name. Harusnya kita ganti apa ya? Harusnya, harusnya kita ganti jadi, nggak usah. Nggak ada ya. Kita hapus aja. Ini harusnya gini aja. Terus masalah ini sudah ya. Name field is required ini sudah kita anggap sudah ya. Sebagian ini field is required karena kan kalau misalnya post kalau enggak sorry bukan kalau misalnya post tapi benar. Oh. Misalnya apa namanya? Kita kirim sesuatu, otomatis kan ini ngosongkan kan. Ketika kita pencet submit itu ya, ketika button diklik, itu otomatis dia ngosongkan inputan. Nah, dia kedetek dia belum diisi gitu jadinya. Pesan errornya. Kalau kan tadi salahnya kita itu ada namanya cuma satu huruf. Untuk ngatasinya, teman-teman bisa kasih di bagian inputnya itu value, teman-teman. Di, di sini kasih value. Value-nya apa? Value-nya adalah
isian danar. Nah, value-nya apa? Value-nya ya isian biasa. All name. Isian yang tadi, sorry, bukan isian base, isian yang tadi. Name, nah kayak gini. Ini untuk name, untuk emailnya juga sama. Value. Apa ini? All apa? All email. Email ini. Terus password ya. Value. Atau kalau misalnya teman-teman biar aman gitu ya, passwordnya harus diinputkan ulang nggak apa-apa. Jadi dia nggak usah dikasih old gitu. Tapi nanti nggak usah. Teman-teman ikuti aja. Password ya. Password. Nah, kayak gini. Nah, karena kita pakai old, jadi kita perlu tambahkan sesuatu. Apa yuk? Yang perlu kita tambahkan apa ya? Name ya teman-teman, bener. Kita perlu tambahkan name. Name-nya di mana? Di sini. Enggak di sini loh. Nah, name terus di sini name terus email. Nah, kayak gini teman-teman. Email ntar terus kalau teman-teman perhatikan ini kurang spasi kayaknya. Kita kasih tambahan BR di setiap ini ya. BR, oke. BR, oke. BR, oke. Bentar. Oke, sekarang lanjut kita coba ulang. Kita refresh. Namanya misal A dong. A dot com. Passwordnya itu oke. Kita konfirmasi password. Sekarang. Nah, name felt must be at least 3 karakter, oke? Ini password field is required. Gak apalah, kita setting dia jadi passwordnya kosong terus jadi nyala kan. Bentar. Name password. Bikin aja lah, biar dia nggak ada tulisan kayak gini. Kita refresh ulang. Ini ada isinya terus ya? Apakah saya masukkan sesuatu? Oke lah, password confirmation-nya biarin kosong terus. Biar usernya itu hati-hati. a@a.com misal, terus passwordnya tua ke 46, terus konfirmasi passwordnya tua ke 46. Nah, jadi sudah muncul ya masalah at least 3 karakter. Jadi kita buat AA 4 huruf, tapi confirmation passwordnya kita salahin. Password failed confirmation doesn't to match, not match, oke? Kita samakan sekarang. Oke, yang kita daftar sekarang. Oke ya, berhasil masuk. Oke, kalau kita lihat di database, kita klik admin di sini. Lumayan lama kayaknya. Oke,
Sekarang di basic Laravel ini, terus di bagian user ya. Nah, ini ada sudah masuk datanya satu. Name A, passwordnya kayak gini gara-gara bcrypt. Oke. Ini untuk si registernya. Oke, selesai ya teman-teman. Untuk loginnya sepertinya kita lanjut di selanjutnya aja. Thank you.